Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Lindsay Victoria dengan NRP 130325111. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan judul Investasi pada Era Teknologi Digital. Kami memilih topik ini karena di era modern saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita sudah tersentuh oleh teknologi, termasuk dalam hal investasi. Selanjutnya, saya akan memulai dari latar belakang. Di perkembangan teknologi saat ini telah mengubah banyak sekali hal, termasuk dari cara masyarakat berinvestasi. Pada zaman dahulu, investasi selalu identik dengan bentuk-bentuk konvensional seperti membeli emas, membeli tanah, atau properti. Nah, prosesnya itu cukup rumit dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya saja, karena hanya mereka yang memiliki modal yang besar. Namun di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi digital, investasi menjadi jauh lebih mudah diakses. Masyarakat bisa berinvestasi kapanpun dan dimanapun melalui berbagai platform, seperti aplikasi saham, reksadana, atau bahkan aset kripto. Nah, dari latar belakang yang tadi itu, kami sudah merumuskan beberapa masalah utama yang menjadi fokus penelitian kami, yaitu bagaimana sih pengaruh investasi digital terhadap perekonomian di negara Indonesia. Nah, pertanyaan ini muncul karena kami melihat bahwa tren investasi digital saat ini tuh berkembang dengan sangat pesat, terutama di kalangan anak muda. Namun di tengah pertumbuhan itu masih belum banyak yang benar-benar paham bagaimana sih dampak makroekonominya terhadap negara. Apakah peningkatan jumlah investor digital ini benar-benar membantu pertumbuhan ekonomi nasional atau justru malah menimbulkan ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi aset digital seperti kripto? Itulah mengapa kami ingin menganalisis lebih dalam melalui presentasi ini. Selanjutnya, tujuan dari penelitian dan presentasi ini adalah untuk menjelaskan hubungan serta pengaruh investasi digital terhadap investasi ini terhadap ekonomi di Indonesia secara makro. Kami ingin mengetahui sejauh mana sih investasi digital ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh investasi digital terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, kami menyiapkan 3 jurnal. 3 jurnal itu saling membahas tentang investasi digital yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jurnal pertama, karya Jonathan Christian dan Ignatius Roni Setiawan tahun 2024, meneliti pengaruh literasi keuangan digital, pemahaman risiko, dan kemudahan platform terhadap keputusan investasi. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi digital tidak berpengaruh langsung, tetapi melalui pemahaman risiko dan kemudahan platform. Perilaku kawanan juga tidak signifikan, sehingga kualitas keputusan lebih dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami risiko. Kesimpulannya, secara makro, meningkatnya literasi dan akses digital dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi dan mendorong efisiensi pasar keuangan nasional. Jurnal kedua oleh Farhan Syakir Syahbiansah tahun 2025 menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan dia menggunakan data dari tahun 2000 sampai 2022 dengan metode OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi dan investasi asing atau PMA berpengaruh positif signifikan terhadap PDB atau produk domestik bruto. Sedangkan pendidikan justru negatif signifikan karena ketidaksesuaian keterampilan kerja digital. PMDN dan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan karena produktivitas dan literasi digital masih rendah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, digitalisasi adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun manfaatnya belum merata, sehingga perlu adanya peningkatan SDM dan infrastruktur digital. Jurnal ketiga oleh Robi Hermawan Lubis dan Nufaisa tahun 2025 menyoroti pertumbuhan pesat investor kripto di Indonesia dari 4 juta di tahun 2020 menjadi lebih dari 20 juta di tahun 2024. Pertumbuhan ini memberi kontribusi positif terhadap ekonomi digital melalui peningkatan pajak, transaksi digital, dan inovasi finansial. Namun, risiko kripto cukup tinggi karena volatilitas harga, rendahnya literasi, dan potensi penipuan. Kesimpulannya, secara makro, kripto membuka peluang ekonomi baru, tetapi membutuhkan regulasi dan edukasi yang kuat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Dari ketiga jurnal yang sudah kami bahas, bisa dilihat bahwa semuanya sama-sama menunjukkan pengaruh positif investasi digital terhadap perekonomian Indonesia, tapi dengan sudut pandang yang berbeda-beda.
Jurnal pertama menekankan pada literasi dan perilaku investor digital yang berpengaruh pada efisiensi pasar keuangan. Sedangkan jurnal kedua menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB nasional. Sedangkan yang terakhir, jurnal ketiga menyoroti bagaimana investasi kripto turut berkontribusi pada ekonomi digital baru melalui pajak dan inovasi finansial. Kalau dari sisi risiko, investasi digital dan kripto memiliki potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga risiko besar, terutama terkait literasi dan keamanan. Secara makro, tiga-tiganya sama, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hanya saja, manfaatnya lebih optimal kalau diimbangi dengan regulasi yang kuat, pemerataan infrastruktur digital, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Oke, perkenalkan nama saya Marcella, NRP 30325 107. Nah, kita akan membahas tentang grafik data yang kita temukan. Yang pertama ada kompas.com, di mana menunjukkan bahwa investasi di negara Indonesia itu semakin meningkat seiring waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2025, di mana membuat ekonomi negara juga semakin meningkat dan membaik. Nah, selanjutnya ada di data yang kita temukan mengenai digital payment yang semakin bertumbuh dari tahun ke tahun juga, dimana dengan adanya digital payment ini membuat transaksi lebih mudah, investasi lebih mudah, dan banyak yang mau untuk berinvestasi. Yang ketiga, ini adalah grafik yang mendukung tentang banyaknya orang yang melakukan investasi digital, yang karena adanya kemudahan dalam bertransaksi dan modal kecil dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat banyak masyarakat tertarik dan mau untuk melakukan investasi, sehingga hal tersebut mempengaruhi ekonomi negara Indonesia itu sendiri. Kesimpulan dan dampak. Dari kesimpulan yang kita bahas tadi, yang pertama, generasi muda itu lebih aktif untuk investasi digital dan kripto dan lain sebagainya contohnya. Kemudian ada investasi konvensional mendorong PDB jangka panjang. Dan yang ketiga, investasi digital kripto memperluas inklusi keuangan, menambah pajak, inovasi ekonomi. Tapi sayangnya, walaupun ada banyak segi positifnya, tetap ada negatifnya juga bila tidak dijaga, yaitu untuk bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam ekonomi Indonesia itu sendiri. Sehingga yang bisa kita sarankan adalah tetap melakukan edukasi literasi digital dan risiko investasi, sehingga untuk mengurangi adanya kesalahan dalam melakukan investasi. Kemudian pemerintah memperkuat regulasi aset digital. Dan yang ketiga, kolaborasi antara sektor publik dan fintech untuk stabil ekonomi digital. Oke, dalam penyusunan PPT ini dan pembuatan presentasi ini kita menggunakan sekitar 40 hingga 50% bantuan AI, hanya untuk kita bisa menyusun kata supaya lebih gampang dipahami dalam PPT ini. Kemudian membantu merangkum hasil jurnal dari ketiga jurnal tersebut sehingga lebih detail lagi, lebih terperinci lagi dalam melakukan analisis jurnal. Kemudian ketiga, membantu untuk menemukan struktur yang logis sehingga mudah untuk bisa dipahami dan dibaca. Sekian dari kami, terima kasih.